Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Bu Nisa dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar pengukuran berat. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Abata, bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberikan kemudahan dan kefahaman. Oke, langsung saja anak hebat. Materi yang pertama adalah alat ukur berat yang baku dan kegunaannya. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah lihat yang namanya timbangan. Timbangan adalah alat untuk mengukur berat suatu benda. Alat untuk mengukur suatu benda disebut dengan timbangan. Pasti di antara anak-anak pernah menimbang berat badan. Nah, untuk menimbang berat badan, kalian menggunakan timbangan badan. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan pelajari macam-macam atau jenis-jenis timbangan. Baik anak hebat, kita simak bermacam-macam timbangan. Yang pertama, pasti anak-anak pernah melihat ini namanya timbangan kue. Timbangan kue biasanya digunakan oleh para ibu atau bunda kalian untuk menimbang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue. Bisa telur, margarin atau mentega, tepung terigu, dan sebagainya. Bisa juga gula pasir. Nah, untuk jenis timbangan yang kedua adalah timbangan bebek atau timbangan pasar. Nah, siapa yang pernah melihat timbangan yang berbentuk seperti ini? Karena sering ditemukan di pasar, maka disebut timbangan pasar. Biasanya digunakan oleh para pedagang untuk menimbang cabai, beras, telur, buah-buahan, dan juga sayur mayur. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah timbangan neraca. Nah, siapa yang belum pernah melihat? Jika kalian pergi ke toko emas, biasanya ada timbangan neraca yang digunakan untuk menimbang berat perhiasan. Yang keempat, ada timbangan badan. Ya, timbangan badan ini biasanya digunakan oleh seseorang untuk menimbang berat badan atau bobot tubuhnya. Nah, ini khusus untuk orang dewasa atau bisa juga anak-anak. Tetapi jika untuk menimbang berat badan bayi, nanti ada timbangan khusus. Namanya yang kelima adalah timbangan bayi. Nah, biasanya dapat kita jumpai di posyandu balita. Nanti adik bayinya ditidurkan di atas timbangannya. Ini digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Oke anak hebat, yang keenam adalah timbangan digital. Oke, ini biasanya kalian lihat di supermarket atau di swalayan karena biasanya digunakan untuk menimbang buah, sayur, telur, gula, dan sebagainya. Timbangan digital ini sangat mudah karena kita tinggal letakkan bendanya di atas timbangan, kemudian kita pencet tombolnya, di situ langsung muncul angkanya. Nah, yang ketujuh, ini ada timbangan duduk. Oke anak hebat, timbangan duduk ini biasanya digunakan oleh para petani untuk menimbang hasil panen atau hasil kebun. Bisa digunakan untuk menimbang padi, gabah, jagung, dan hasil panen lainnya. Nah, yang terakhir adalah timbangan gantung. Ini timbangannya, cara menggunakannya dengan cara digantung. Biasanya
ditemukan untuk menimbang sampah atau menimbang baju di tempat laundry juga bisa. Oke anak hebat, materi selanjutnya kita akan mengenal berbagai macam satuan baku yang digunakan untuk mengukur berat benda. Berbagai satuan baku yang digunakan untuk mengukur berat benda antara lain kilogram atau kg, hektogram atau hg, dekagram atau dak, kemudian gram atau kita tulis g, dg, desigram, cg, sentigram, dan mg atau miligram. Ketentuannya masih sama dengan kemarin, setiap turun satu tangga maka dikalikan 10, setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Lalu bagaimana cara mengingat-ingatnya? Ingat ya, Kiai Haji dapat gelar dengan cara menunaikan. K, kita ambil KG, H, HG, D, DAG, G, G, dengan DG, cara CG, menunaikan MG. Kiai Haji dapat gelar dengan cara menunaikan. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Dalam mengutarakan satuan berat, kalian harus mengingat angka satuan berat. Dulu di kelas 2, kalian pernah belajar membuat tangga satuan berat. Apakah kalian masih ingat cara mengingatnya? Yaitu Kiai Haji dapat gelar dengan cara menunaikan. Kita buat tangga satuan berat. Ada 7, bikin 7 tangga. Oke, kita harus mengingat Kiai Haji dapat gelar dengan cara menunaikan. Kiai, tulis di sini. Kiai Haji dapat gelar dengan cara menunaikan. Kiai K, Haji H, DA, G, D, C, dan M. Kita ambil huruf depannya saja untuk mengingatnya. Nah, tulis di sini K. Ya, belakangnya adalah G, kilogram. H, hektogram. D, gram. G, gram. D, dg, desigram, sentigram, dan miligram. KG, kilogram. HG, hektogram. DAG, dekagram. Yang G itu gram. DG, desigram. CG, sentigram. MG, miligram. Semuanya satuan berat. Setiap naik satu tangga dibagi 10, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Baik anak Soli, untuk selanjutnya guru akan memberikan beberapa contoh soal. Nomor 1. 3 kilogram sama dengan titik-titik dekagram. 3 kilogram sama dengan titik-titik dekagram. Kita lihat satuannya, kilogram ke dekagram. Kita cek di tangga satuan, kilogram ke dekagram. Ternyata turun.
turun 2 tangga. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Berarti kalau turun 2 tangga dikalikan 10 dikalikan 10 sama dengan 3 kg sama dengan 3, karena soalnya 3, ditulis di sini 3 kali 10 kali 10. Oke, karena turun 2 tangga. 3 kali 10 kali 10. Oke, caranya 3 kali 10 kali 10. Karena dikalikan dengan 10, bisa kita pakai cara nolnya ditutupi terlebih dahulu. Karena di sini 10. Jadi kita bisa tutupi dulu nolnya. Ini ditutupi, ini ditutupi. Jadi 3 kali 1, 3. Karena di belakangnya ini nolnya ada 2, maka nolnya bisa langsung ikut 300 dekagram. Jadi 3 kg sama dengan 300 dekagram. Contoh yang kedua, 5.000 gram sama dengan titik-titik hektogram. 5.000 gram sama dengan titik-titik hektogram. Tulis di sini cara. 5.000 gram, kita lihat di tangga satuan. Gram, tunjuk, pakai tanganmu ditunjuk gram ke hektogram. Gram ke hektogram. 1, 2. Ternyata naik 2 tangga. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 10 dibagi 10. 5.000 terus di sini bagi 10 bagi 10. Bisa juga kita tulis 5.000 dibagi, ini jadikan 100. 10 bagi 10. 5.000 dibagi 100. Bisa kita gunakan cara coret kanan, coret kiri. Coret kanan, coret kiri. Coret kanan, coret kiri. 50 dibagi 1 sama dengan 50 hektogram. Jadi 5.000 gram ternyata sama dengan 50 hektogram. Baik, untuk contoh selanjutnya nomor 3. 1.200 gram sama dengan titik-titik hektogram. 1.200 gram sama dengan titik-titik hektogram. Kita lihat satuannya, gram ke hektogram. Gram di sini, hektogram. Naik berapa tangga? 1, 2. Ternyata naik 2 tangga. Kalau naik dibagi atau dikali? Kalau naik dibagi. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Karena ini 2 tangga, maka dibagi 10 dibagi 10. 1.200 gram sama dengan 1.200 dibagi 10 dibagi 10. Oke, 1.200 dibagi 10 dibagi 10. Sama seperti tadi. Karena di sini dibagi 10 dibagi 10, bisa kita tuliskan 1.200 dibagi 100. Bisa kita gunakan cara coret kanan, coret kiri. Coret kanan, coret kiri. Coret kanan, coret kiri. 12 dibagi 1 sama dengan 12 hektogram. Jadi 1.200 gram sama dengan 12 hektogram. Contoh nomor 4. 5.000 gram sama dengan titik-titik desigram. 5.000 gram sama dengan titik-titik desigram. Cara. Silakan kalian di rumah menulis. Sambil menulis, sambil ikut menghitung. Oke? 5.000 gram sama dengan titik-titik desigram. Tulis di sini 5.000 G sama dengan gram ke desigram. Gram di sini. Desigram. Turun berapa tangga? Turun 1 tangga. Setiap turun 1 tangga, bagaimana peraturannya? Dikalikan 10. Berarti 5.000 dikalikan 10 sama dengan 5.000 tambah nolnya 1. Beri tanda titik 3 angka dari belakang. 1, 2, 3 titik. Jadi hasilnya 50.000 desigram. Tulis di sini 5.000
Baik anak-anak, tadi Bu Guru sudah memberikan beberapa contoh soal. Sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengetahui hubungan antar satuan berat. Pernahkah kalian mendengar kata kuintal, ton? Ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menambahkan hubungan antar satuan berat. Hubungan antar satuan berat. Hubungan antar satuan berat selain yang ada di tangga 1. Berat 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ton itu juga sama dengan 10 kuintal. Contoh soalnya seperti ini misalnya ya. 2 ton sama dengan titik-titik kilogram. Jika Bu Guru mempunyai sebuah benda beratnya 2 ton, berarti 2 ton itu sama dengan berapa kilogram? 2 kali 1 tonnya 1000 kg. Jika 2 ton berarti 2 kali 1000 kg. 2 dikali 1000. Bisa kita hitung berapa hasilnya? Benar sekali, hasilnya adalah 2000 kg. Jadi 2 ton sama dengan 2000 kg. Contoh nomor 2. Misalnya, Bu Guru mempunyai sebuah benda beratnya 3 ton. 3 ton sama dengan titik-titik kuintal. 3 ton sama dengan titik-titik kuintal. Lihat di sini, 1 tonnya sama dengan 10 kuintal. Kalau 3 ton berarti 3 kali 10 kuintal. 3 kali 10 sama dengan 30 kuintal. Jadi 3 ton sama dengan 30 kuintal. Baik, contoh selanjutnya nomor 3. 4 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. 4 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. Kita lihat yang ada kuintal sama kilogramnya. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Kalau 4 kuintal berarti sama dengan 4 dikalikan 100 kilogram. 4 kali 100, 400 kilogram. Jadi 4 kuintal sama dengan 400 kilogram. Contoh yang terakhir. 2000 kilogram sama dengan titik-titik ton. 2000 kilogram sama dengan titik-titik ton. Kita cari di sini yang ada ton dan kilogramnya. Yang mana? Ya, ada ton dan kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Sedangkan pertanyaannya 2000 kilogram sama dengan berapa ton? Kalau di sini ton dulu baru kilogram. Pertanyaannya kilogram dulu baru ton. Nah, kan kebalikan. Kalau kebalikan berarti harus kita bagi. Nah, di sini ya kan 1000 kilogram itu sama dengan 1 ton. Kalau 2000 kilogram berapa ton? Berarti 2000 dibagi 1000. Mudah? Paham? Kok bisa dibagi 1000? Kenapa dibagi? Karena urutannya kebalikannya. Kalau di sini ton baru kilogram, sedangkan pertanyaannya kebalikannya, kilogram baru ton. Maka dari itu cara mengerjakannya dibagi. Kalau urutannya sama, misalnya seperti nomor 3, kuintal, kilogram, kuintal, kilogram. Oh, urutannya sama, maka caranya dikalikan. Sedangkan nomor 4, pertanyaannya adalah kebalikannya, kilogram dulu baru ton. Maka dari itu cara mengerjakannya dibagi. 2000 dibagi 1000. Kita pakai cara coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan,
selanjutnya adalah operasi hitung angka satuan berat. Bu Guru memiliki beberapa contoh soal. Nomor 1, 2 kg ditambah 3000 gram sama dengan titik-titik gram. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah 2 km lebih 200 meter. 2 km sama dengan 2 kali 1000 sama dengan 200 meter ditambah 200 meter. Jadi 2 km lebih 200 meter itu sama dengan 2200 meter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Berarti kalau turun 3 tangga kalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10. Atau bisa kita tuliskan dikalikan 1000 karena nolnya 3. 2 kali 1000 sama dengan 2000 gram. 3000 gram tidak usah kita rubah karena satuannya sudah sama. 3000 gram. Sekarang kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5000 gram. Contoh nomor 2. 500 hektogram dikurangi 2 kilogram sama dengan titik-titik kilogram. 500 hektogram dikurangi 2 kilogram sama dengan titik-titik kilogram. Cara. Berarti semuanya harus kita rubah ke dalam satuan kilogram. 500 hektogram di sini dirubah ke kilogram. Kilogram atas naik. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Berarti 500 hektogram sama dengan 500 dibagi 10. Naik satu tangga kan? Berarti dibagi 10. Sama dengan kita pakai cara coret kanan, coret kiri. 1, 1. Coret kanan 1, coret kiri 1. 50 dibagi 1 sama dengan 50 kilogram. Dikurangi 2 kilogram. 2 kali karena satuannya sudah kilogram berarti tetap kan 2 ditulis di sini. Operasi hitungnya adalah kurang. 0 kurangi 2 tidak bisa maka harus pinjam. Ini jadi 4. 10 dikurangi 2 berapa? 8. 4-nya turun 48 kilogram. Jadi hasilnya kita tuliskan di sini 48 kilogram. Baik anak hebat, demikian pembelajaran hari ini tentang pengukuran berat. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan ibadah 5 waktu. Sampai jumpa.